Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smegadia Tutorial. Di tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat multimedia interaktif. Nah, ini sangat berguna sekali bagi Bapak Ibu guru atau teman-teman yang lain yang sedang menonton video ini tentang bagaimana cara membuat multimedia interaktif. Nah, di tutorial pertama ini saya akan menjelaskan pengenalan dasar software Articulate Storyline. Nah, di mana software tersebut yang ke depan akan kita pakai sebagai membuat multimedia interaktif. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama multimedia interaktif itu sendiri. Oke, yang pertama definisi multimedia menurut Robin dan Linda tahun 2001 adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Lalu yang kedua menurut Hofstetter 2011, multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak atau video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Nah, jadi pada intinya multimedia adalah kombinasi dari teks, grafik, animasi, audio, dan video. Nah, kalau multimedia interaktif berarti dia ada unsur interaksi, bisa juga berkreasi dan berkomunikasi dengan menggunakan link atau tool yang telah disediakan. Nah, selanjutnya ada jenis multimedia interaktif. Jadi menurut Suyanto ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis interaktif online. Ya, contohnya seperti situs web, lalu Yahoo Messenger atau Facebook dan lain sebagainya, di mana sasarannya sangat luas dan mencakup masyarakat yang luas juga. Kemudian yang kedua ada interaktif offline adalah media interaktif yang cara penyampaiannya tidak melalui jaringan. Nah, contohnya adalah CD interaktif, bisa untuk komponen profil atau media pembelajaran. Di tutorial kali ini kita fokus pada pembuatan media pembelajaran. Ya, cukup detail penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke software yang akan kita gunakan, yaitu adalah Articulate Storyline. Nah, ini dia website resmi dari Articulate Storyline. Jadi kita pakai yang versi 3 ya. Nah, ini tampilannya. Software ini bukan software gratis, tapi jika Anda ingin mencoba bisa menggunakan try for free. Ya, di sini bisa klik ini. Nah, ini untuk fiturnya. Pada dasarnya software ini adalah pengembangan dari Microsoft PowerPoint. Jadi jika Anda sudah terbiasa menggunakan Microsoft PowerPoint, tidak sulit untuk mempelajarinya lagi. Nah, kita juga bisa membuat game di Articulate Storyline. Oke. Nah, jika Anda ingin mendapatkan full versionnya, Anda bisa klik di Google, masukkan keyword ini. Nah, Oke, langsung saja kita coba buka software Articulate Storyline 3. Nah, ini dia tampilan awal dari software Articulate Storyline 3. Pertama-tama kita klik di bagian pojok kiri, itu ada New Project. Nah, ini dia tampilan awalnya. Yang pertama kita harus klik di tengah-tengah ini, ada untitled slide. Nah,
tampilannya sama seperti Microsoft PowerPoint sebetulnya, hanya ada tambahan sedikit. Nah, kita klik. Nah, di tampilan ini kita melihat persis seperti PowerPoint, mulai dari menu atasnya sampai yang sini. Bedanya di sini kita ada namanya skin. Jadi skin ini tujuannya nanti kita bisa mengelompokkan, misalnya khusus main menu yang berisi tombol-tombol menu. Kemudian kita bisa mengelompokkan materi, lalu kuis dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Di video yang pertama ini saya akan menjelaskan fitur-fitur dari artikel storyline ini. Oke. Yang pertama, misalnya kita mau membuat teks. Nah, bisa klik di insert ini. Kemudian ada text box. Nah, bisa kita klik di sini. Nah, misalnya membuat materi penjumlahan. Nah, sama seperti PowerPoint, jadi kita bisa pindah di kanan kiri atau dimanapun, bisa ganti font, ukuran dan lain sebagainya. Nah, misalnya ini ya. Kemudian di insert ini kita bisa menambahkan sebuah karakter. Nah, ini yang tidak ada di Microsoft PowerPoint. Nah, di artikel storyline ini sudah disediakan karakter. Bisa kita klik. Nah, di sini tersedia puluhan karakter dengan berbagai macam profesi dan tampilan. Nah, misalnya kita buat yang ini. Nah, setelah itu kita bisa memilih posisi dari karakternya, bisa hadap ke depan, hadap ke kiri ataupun ke kanan ya. Nah, jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini ada expression. Nah, expression atau ekspresi. Jadi si karakter ini bisa kita desain sesuai dengan materi yang kita butuhkan. Jadi sangat interaktif. Nah, misalnya dia sedang bertanya. Nah, kita bisa pakai yang ini. Kemudian ada juga menu pose. Nah, di sini ada menu pose. Misalnya kita buat yang ini. Jadi seolah-olah ini adalah guru yang sedang menerangkan kepada siswanya. Jadi materinya sangat terlihat interaktif walaupun ini tidak pembelajaran langsung. Jadi ini hanya media pembelajaran interaktif. Dia bisa kita desain sedemikian rupa sehingga seperti tampak kita bertemu. Nah, misalnya ini. Oke, kita coba yang ini dulu. Kita klik di insert. Nah, oke. Karakter ini bisa kita pindah-pindah juga. Bisa kita kecilkan atau kita besarkan. Nah, kemudian jika Anda ingin mengubah, Anda bisa klik di sini, klik di karakternya ya. Klik, kemudian di menu desain ini ada expression, pose dan perspektif. Atau bisa kita ganti karakternya langsung. Nah, jadi kalau kita salah atau mau mengganti, tidak perlu dihapus, jadi langsung diklik di sini. Nah, misalnya ini. Nah, dia akan mengganti. Oke. Nah, terus ada apa lagi ya? Di sini sama seperti Microsoft PowerPoint, ada picture, shape, caption, video dan lain-lain. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Terus yang
tidak kalah di sini ada interaktif object. Jadi ada button, slider dan lain-lain yang kita bahas di video berikutnya. Jadi kita di sini cuma pengenalan saja ya. Misalnya di sini ada button atau tombol yang fungsinya untuk mengontrol. Misalnya kita mau menuju halaman berikutnya atau menampilkan sesuatu, bisa menggunakan tombol ini. Kita klik. Nah, di sini ada 3 macam atau 3 jenis ya. Nah, misalnya saya pakai yang pertama ini. Kita klik dulu, kemudian klik di lembar kosong ini, di layar yang putih ini. Klik. Nah, dia akan muncul. Misalnya ketika di sini di tombol ini saya ingin memberi teks. Misalnya petunjuk. Kita tinggal ketik di keyboard. Jadi kita klik dulu, pastikan ini terseleksi ya. Klik, kemudian ketik petunjuk. Nah, dia akan tampil sendiri. Kemudian kita juga bisa mengganti warna di sini. Bisa menggunakan template. Ini ada banyak. Atau pakai manual di sebelah kanannya. Misalnya ini button fill. Kemudian border dan efek. Nah, bisa disesuaikan dengan keinginan. Dan yang tidak kalah penting di fitur button ini ada namanya button icon. Jadi kalian bisa menambahkan icon di samping dari tulisannya. Misalnya petunjuk, saya ingin memberi button ini tanda tanya. Nah, misalnya ini. Nah, dia akan muncul di sebelah kiri ada icon tanda tanya. Icon ini bisa kita pindah di kanan atau di kiri dengan klik yang ini. Nah, dia akan pindah. Terus iconnya bisa kita bedakan warnanya dengan teks. Nah, atau kita hapus juga bisa di sini. Nah, di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini ada namanya trigger. Jadi trigger atau pemicu ini fungsinya untuk membantu kita melakukan perintah. Misalnya ketika kita klik di petunjuk ini, kita mau mengarah kemana? Nah, misalnya di sini kita klik. Nah, di sini ada banyak sekali perintah. Misalnya untuk menampilkan layar, jump to slide dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke. Kemudian sama seperti PowerPoint, di sini ada transition ya untuk menganimasikan seluruh slide. Misalnya saya pakai yang fade. Terus kalau kita mau menganimasikan satu objek saja, kita klik dulu objeknya, misalnya yang orang ini. Nah, kemudian ada animation di sini. Nah, kita bisa klik di sebelah kiri ini animasi inputnya, kemudian ini animasi outputnya. Nah, misalnya saya memberi float in. Nah, di sini ada waktunya. Untuk mengetahui durasi untuk mengatur durasi ya, maksudnya untuk mengatur durasi dari animasi ini, kita bisa klik di bawah sini ada namanya timeline. Nah, klik ada segitiga yang ada ke atas ini. Nah, kita bisa hidden dan kita bisa show. Misalnya saya ingin karakter ini muncul di detik ke-1. Jadi ini kita klik, kita pilih karakternya dulu, kita klik ya. Nah, ini kan karakternya. Kita klik, ditarik di sampai angka 1. Nah, otomatis dia ketika dianimasikan akan mulai dari angka 1. Cara melihatnya di sini, diklik play ini. Nah, kita tunggu. Nah, ini contoh tampilannya. Nah, oke. Kemudian
di setiap menu ini di sebelah kanan pasti ada namanya preview. Jadi untuk melihat hasil dari project kita bisa dilihat di menu preview ini. Nah, misalnya untuk preview dalam satu slide ini atau dalam satu skin. Jadi ini skin. Terus ada preview keseluruhan. Misalnya saya ingin melihat yang hanya di slide ini. Kita klik. Nah. Oke, loading. Nah, dia akan tampil. Jadi pada tampilan default atau bawaan, kita melihat di sebelah kiri ini ada menu. Terus di sini ada tampilannya. Kemudian di bawah ini ada tombol untuk menaikkan atau menurunkan suara. Terus di sebelah kanan bawah ada tombol previews dan next. Nah, kelebihan dari Articulate Storyline ini, project yang kita buat bisa responsif. Jadi bisa dilihat di desktop maupun di tablet atau juga di HP. Jadi misalnya kita mau lihat preview di tablet, nah tampilannya akan berubah. Jadi dia sudah otomatis. Ini yang portrait, kemudian yang handphone. Nah, oke, tampilannya jadi berubah. Oke, kita close. Oh ya, jadi untuk Articulate Storyline ini, jika Anda ingin menginstal, pastikan spesifikasi laptop Anda atau komputer Anda sudah memenuhi standar. Nah, seperti ini. Nah, ini CPU-nya 2 GHz. Terus RAM-nya 2 GB dan penyimpanan minimal 1 GB dengan display seperti ini yang optimal. Nah, dan lain sebagainya ini. Ini untuk kebutuhan softwarenya. Anda bisa cek di situs resmi articulate.com. Oke, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.